Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu, tentang tata bahasa dalam bahasa Arab ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti gini teman-teman. Ditolong, saya ditolong oleh fulan, saya ditolong oleh seseorang. Nah, ditolong ini adalah bentuk pasif ya teman-teman. Bentuk aktifnya ya adalah menolong. Menolong ini bentuk aktifnya, ditolong bentuk pasifnya, saya ditolong oleh seseorang. Nah, atau dilihat ini juga bentuk pasif. Bentuk aktifnya adalah melihat, dilihat. Saya melihat bintang, bintang dilihat oleh saya. Nah, ini bentuk pasifnya ya teman-teman. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya dipukul ya, seekor kucing dipukul misalnya, atau gentong dipukul. Ini bentuk pasif, bentuk aktifnya adalah memukul. Ini bahasanya kekerasan ya, mohon maaf. Nah, contoh lainnya dibersihkan. Dibersihkan ini adalah bentuk ya kalimat atau kata pasif ya teman-teman. Bentuk aktifnya adalah membersihkan. Saya membersihkan rumah. Rumah dibersihkan oleh saya. Nah, ini bentuk pasifnya. Dalam bahasa Arab itu juga ada bentuk aktif dan pasif teman-teman. Istilahnya hanya saja istilahnya bukan pasif aktif ya, tetapi al-mabni lil fa'il atau al-mabni lil maf'ul. Jadi kalau bentuk aktif itu disebut al-mabni lil fa'il ya, atau fi'il maklum. Istilah untuk yang pasif adalah al-mabni lil majhul atau fi'il majhul ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang dikenal ya dalam bahasa Arab ya. Kalau kita katakan fi'il maklum ya, tulisannya seperti ini teman-teman, atau mabni fa'il, maka ini berarti artinya adalah kata kerja aktif atau kalimat aktif yang menolong, melihat, membantu, membersihkan, dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Kalau bentuk pasif ya, teman-teman, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'il majhul ya, fi'il majhul atau al-mabni lil maf'ul. Artinya kalau yang fi'il maklum ini adalah kata kerja ya yang diketahui pelaku sebenarnya. Nah, kalau fi'il majhul artinya kata kerja yang tidak diketahui pelaku sebenarnya. Misalnya saya katakan nu si ro zaidun ya, nu si ro zaidun ya. Nusiro ini adalah bentuk kata kerja pasif teman-teman, artinya ditolong. Bentuk aktifnya adalah nasoro ya, artinya menolong. Nah, nusiro telah ditolong zaidun si Zaid, artinya Zaid telah ditolong. Tetapi dalam kalimat ini ya, pelaku yang menolong itu tidak disebutkan teman-teman ya. Kalau kita perhatikan nusiro zaidun ini tidak disebutkan sebenarnya siapa yang menolong Zaid. Nusiro zaidun, Zaid telah ditolong, tidak ada, tidak disebutkan, disembunyikan ya, pelakunya disembunyikan. Nah, ini berbeda dengan kata misalnya nasoro ya, zaidun, nasoro
Zaidun. Zaid telah menolong, artinya pelaku atau orang yang menolong adalah si Zaid itu sendiri. Nah, ini bedanya aktif dan pasif ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ke beberapa contoh ya. Oke, kita akan mencoba mempelajari melalui contoh-contoh ya teman-teman. Kata pertama misalnya adalah kata dzakaro. Dzakaro ini ya bisa berarti telah mengingat atau telah menyebut ya. Ini kata kerja aktif teman-teman. Kalau kita ubah cara membacanya, jadi dzakaro ini ada 3 huruf teman-teman. Ada zal, ada kaf, dan ada ro. Dibaca dzakaro ya. Ketika kita ubah cara membacanya menjadi dzukiro ya. Dari kata dzakaro, kemudian kita ubah cara bacanya menjadi dzukiro, dibaca dhammah huruf yang paling awal yaitu zal, kemudian dibaca kasroh huruf yang kedua yaitu kaf, dan dibaca fathah huruf yang ketiga dzukiro. Maka maknanya berubah, tidak lagi menyebut atau mengingat, tapi diingat atau disebut ya. Seperti itu teman-teman, sangat sederhana untuk membuat kata kerja pasif dalam bahasa Arab ya. Misalnya tadi itu kata dzakaro tinggal diubah dzukiro ya. Dzakaro menjadi dzukiro. Contoh lainnya teman-teman seperti kata qatala. Qatala ini artinya telah membunuh semut, membunuh cicak, membunuh ular ya. Qatala. Qatala ini artinya kata yang bentuknya aktif ya teman-teman. Nah, kalau kita ubah cara bacanya menjadi kutila, maka artinya berubah teman-teman, dari telah membunuh ya menjadi telah dibunuh ya. Ini perhatikan cara bacanya, dari qatala menjadi kutila. Ini adalah bentuk ya pasif atau fi'il majhul atau kalimat ya, atau fi'il yang mabni lil maf'ul. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Contoh lainnya adalah doroba. Doroba ini artinya telah memukul ya teman-teman. Kalau kita ubah cara bacanya menjadi duriba ya, di dhammah huruf awalnya, di kasroh huruf yang kedua, dan dibaca fathah huruf yang ketiga, maknanya berubah menjadi telah dipukul. Telah memukul berubah menjadi telah dipukul. Doroba menjadi duriba. Ghafaro. Ghafaro artinya telah mengampuni ya teman-teman. Semua di fathah, ada 3 huruf, ghain, fa, dan ro. Ghafaro artinya telah mengampuni, bentuk aktif. Nah, kalau kita ingin mengubahnya menjadi bentuk pasif ya, kita tinggal mengubah harokatnya saja. Dari kata ghafaro ya menjadi ghufiro ya, di dhammah huruf yang paling awal, di kasroh huruf yang keduanya. Kalau ghafaro telah mengampuni, ghufiro artinya telah diampuni. Selanjutnya contoh lainnya teman-teman, biar semakin paham ya, semakin banyak contoh. Kita akan coba baca qoro'a. Qoro'a artinya telah membaca ya teman-teman. Kalau kita ubah cara bacanya menjadi quri'a, qoro'a menjadi quri'a, maka quri'a ini artinya adalah telah dibaca ya. Silakan perhatikan lagi, qoro'a semua dibaca fathah ya, 3 huruf ini. Cara bacanya diubah quri'a, maka dia telah berubah menjadi bentuk pasif. Contoh lainnya adalah fataha, telah membuka. Seseorang telah membuka. Fataha Zaidun, Zaid telah membuka. Nah, ketika kita ubah menjadi futiha, maka artinya dia telah berubah menjadi bentuk pasif, artinya telah dibuka. Futiha al-babu, pintu telah dibuka. Nah, sangat sederhana kaidah
untuk membuat bentuk pasif ya, atau bentuk fi'il majhul ini, kalau dalam kata kerja lampau atau biasa disebut fi'il madhi ya teman-teman, untuk mengubah menjadi bentuk pasif caranya adalah sederhana sekali. Pertama ya, kalau ada 3 huruf, huruf pertama di dhammah seperti kata futiha, fataha ya, fa, ta, ha yang artinya telah membuka, tinggal diganti harokat huruf yang pertama ya, fataha, fu ya. Kemudian huruf sebelum terakhir itu di kasroh atau dibaca kasroh ya, futiha, fataha menjadi futiha. Hanya itu kaidahnya teman-teman, sangat sederhana kan? Oke, itu mungkin adalah materi kita dalam video kali ini. Kita akan melanjutkannya dalam video-video selanjutnya ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.